Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, banjir masih terjadi di sejumlah titik di Jabodetabek. Dan kita akan mengupdate langsung informasi terkini banjir di Kebun Pala. Ada rekan Irfan Hardiansyah dan di kawasan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta dengan rekan Esra Ambarita. Namun terlebih dahulu kita ke Irfan Hardiansyah di Kebun Pala. Ya, Irfan, silakan dengan informasinya saat ini di Kebun Pala. Irfan? Ya, baik. Terima kasih Togi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Kebun Pala, Jakarta Timur, atau tepatnya di Kampung Melayu, ini masih terendam banjir, di mana di tempat kami melaporkan saat ini untuk titik tertingginya ini masih ada banjir dengan mencapai lebih dari 1,5 meter. Dan tentunya kami juga tadi memantau bahwa untuk warga yang memang terdampak di kawasan ini masih berada di tempat evakuasi, yakni di sekolah SDN 01 dan 02 Kampung Melayu. Serta selain SD 01 dan 02, para warga ini juga diungsikan di SMP 25 Kampung Melayu, sehingga para warga yang memang terdampak tidak tinggal ataupun bertahan di tempat kami melaporkan saat ini. Namun tadi sejak kami pagi memantau bahwa ada beberapa warga memang melihat kondisi rumah, sehingga para warga ini tentunya membawa baju yang memang untuk salin berikutnya. Kemudian juga sudah mulai ada aktivitas warga yang memang membersihkan tempat tinggal. Dan tentunya dapat kami sampaikan juga kepada Anda Togi dan juga pemirsa bahwa ketinggian air yang di mana tempat kami melaporkan saat ini, kami melihat tinggi saya ini 186 cm, dan tentunya kami melihat ini ada bekas ketinggian air yang diperkirakan lebih dari 2 meter. Dan tentunya kami juga dapat menginformasikan kepada Anda bahwa untuk situasi terkini memang dapat terlihat di layar televisi Anda, pemirsa, sebagian warga sudah mulai membersihkan rumahnya. Sementara untuk ketinggian air yang di tempat kami melaporkan saat ini masih terlihat ada genangan, namun untuk di belakang kami dan juga di sekitaran kami ini masih ada ketinggian air mencapai 1,5 meter. Togi. Baik, selanjutnya kita ke Esra Ambarita, ini ada di Cililitan, Jakarta. Esra, bagaimana kondisi terkini di Cililitan? Ya, Togi dan juga pemirsa, kalau kami kali ini mengabarkan langsung dari Kelurahan Cililitan Kecil. Di tempat saya mengabarkan ini, kami gambarkan bahwa kondisinya ini sudah jauh berbeda dibandingkan hari kemarin yang sempat ini ketinggian airnya sampai di 5 meter. Kalau sekarang kami akan gambarkan bahwa ketinggian airnya ini sudah jauh lebih surut dibandingkan hari kemarin. Kami sempat tadi berbicara dengan beberapa warga di sini yang mengatakan kalau ketinggian airnya ini kurang lebih mencapai 70 cm. Namun ini masih tergantung kontur tanahnya. Kalau menyusuri gang ke dalam ini lebih tinggi karena masih banyak pemukiman yang terdampak akibat banjir yang melanda di Jakarta. Nah, kami gambarkan aktivitas kali ini, beberapa warga ini sudah mulai kembali dari pengungsian, 1-2 warga yang juga tentunya masih atau fokus untuk membersihkan gerai-gerai, kemudian juga membersihkan teras-teras menggunakan alat pembersih. Nah, ada juga tadi beberapa warga yang mengeluarkan meja, mengeluarkan dari lemari, kemudian kursi, yang fokusnya sekali lagi adalah membersihkan atau proses pembersihan usai banjir yang dengan ketinggian 5 meter ini menerjang di kawasan tempat saya mengabarkan ini. Namun tidak sedikit warga atau masih ada beberapa warga yang masih memilih ataupun mengungsi sehingga belum ada dilakukan pembersihan lebih lanjut untuk di tempat saya mengabarkan ini. Nah, kalau kami gambarkan bahwa di tempat saya mengabarkan ini juga di Cililitan Kecil ini setidaknya ada sebanyak 16 RT yang terdampak, dan yang paling besar terdampaknya ini ada di RT 16, sehingga warga memilih mengungsi karena kalau berdasarkan penuturan warga ini
puncaknya atau ketika tinggi airnya ini sampai di angka 5 meter hingga 7 meter yang memutuskan untuk untuk warga maksud kami mengungsi. Nah, ini kami gambarkan sekali lagi gang-gang yang di sini, ini airnya ini sempat melewati batas ataupun sampai dari bawah rumah sampai ke atas. Nah, ini masih proses pembersihan dari warga-warga bahwa barang-barang dikeluarkan, kemudian dibersihkan, kemudian ada beberapa warga kemudian yang tentunya mengurai air, artinya mengambil beberapa alat untuk membuat airnya ini menjadi surut. Namun kami gambarkan sekali lagi bahwa di RT tempat kami mengabarkan ini warga sebagian besar ini mengungsi di kawasan universitas yang terdekat dari sini, kemudian juga di masjid yang juga terdekat dari sini. Tapi kalau kami gambarkan sekali lagi bahwa saat ini warga satu persatu mulai berdatangan untuk membersihkan dari rumah mereka yang tergenang banjir. Kami juga sempat tanyakan bagaimana jika ada banjir susulan, dari warga ini juga sudah melakukan persiapan demi persiapan meskipun nanti rumahnya ataupun dari teras-teras rumah ini dibersihkan dan mereka sudah bersiap untuk seperti mengamankan elektronik di lantai paling atas, lantai 2, lantai 3, kemudian juga mengosongkan lantai 1 di bawah ini. Meskipun dari beberapa warga ini sempat mengaku bahwa beberapa barang ini banyak sekali yang terdampak. Seperti tadi kami melihat bahwa salah satu gerai dari semen ini juga tadi ada yang akhirnya membersihkan, kemudian dibersihkan, kemudian juga ada yang harus membuat beberapa warga ini harus membersihkan kembali sisa-sisa barang yang dimiliki. Nah, warga yang sebenarnya yang dikeluhkan warga, kalau kami berbincang dengan 1-2 warga di sini adalah kalau pasokan makanan ini aman untuk warga apalagi menjelang sahur. Namun kalau untuk pasokan seperti vitamin ini masih kurang sehingga warga membutuhkan, mengingat juga warga mengaku bahwa adanya banjir ini tentunya bisa menimbulkan sakit, kemudian juga seperti kutu air, jadi warga berharap untuk suplai makanan. Bapak, saya boleh wawancara sebentar, boleh ya Pak? Pemirsa, saya akan ajak Anda berbincang dengan Bapak siapa? Mohon maaf Bapak. Pak Hadi. Rumahnya yang mana nih Pak? Ini sebelah kanan, depan. Oke. Bapak, ini mulai surut jam berapa Pak? Surut mungkin kemarin sore berlahan-lahan. Ya sisanya ya sekarang ini. Karena pintu air sudah terbuka. Harus mungkin di Manggarai sudah dibuka juga, jadi ya agak surut, tapi air masih bisa, makanya kita coba bersihkan pagi-pagi. Kalau siang udah kering, udah panas, airnya terik, airnya puasanya bisa kacau. Bapak, tapi ini kan kemarin berbeda ya sama yang di kemarin yang sampai 5 meter tingginya. Nah, ini kalau ada tiba-tiba nanti banjir lagi gimana nih Pak? Kita terima, itu anugerah. Alhamdulillah kita terima, apapun kita terima, tapi kita harus waspada. Itu. Dari kemarin ngungsinya di mana Pak? Saya di pinggiran, kasihan. Gitu. Kalau untuk kegiatan sahurnya ini kemarin terganggu juga ya Pak? Alhamdulillah terbantu, banyak donasi yang kirim bantuan untuk sahur, berbuka, seperti itu. Pak, tapi di lokasi Cililitan Kecil ini betul langganan banjir di sini Pak atau gimana nih Pak? Bapak udah berapa lama nih? Ini yang paling iya, enggak juga ya. Kita berharap kemarin itu sodetan untuk apa dikerjakan kalau seperti ini? Sodetan kemarin itu berfungsi tidak, ya kan? Yang ribut-ribut dari zaman Pak Anies sampai sekarang, sodetan itu berfungsi tidak? Atau memang debit airnya di BKT itu tinggi? Karena saya juga nggak mantau ya. Begitu. Tapi sebelumnya ada banjir juga yang seperti ini tingginya Pak? Ya ada. Ya dengan adanya sodetan kan, warga berharap banjir itu tidak seperti ini, paling tidak gitu kan. Nah, apakah itu sodetan itu benar-benar berfungsi atau memang belum berfungsi? Berarti yang Bapak sebutkan itu sodetannya baru atau bagaimana Pak? Sodetan ya, mungkin Ibu juga tahu ya, sodetan itu mungkin para pejabat yang bisa menerangkan.
Tapi Pak, kalau berkaca dari banjir-banjir sebelumnya, yang lebih cepat surut pada hari ini atau pada kemarin-kemarin, Pak? Hari ini sih lumayan cepat surut. Jadi warga bisa kembali membersihkan rumahnya dan lingkungannya. Gitu. Tapi barang-barang elektronik semacamnya aman, Pak? Alhamdulillah ada yang aman, ada yang kelupaan diangkut, diselamatkan. Ya kita terima aja. Bapak Hadi mau bertanya lagi, kemudian Pak, dari tadi Bapak sempat kita berbincang ya Pak, ada Bapak bilang bantuan aman dari segi makanan. Kemudian apalagi nih Bapak mungkin yang kurang? Mungkin nanti setelah pasca banjir ada komplimen-komplimen dari pemerintah, ya. Atau ini kan pasca banjir listrik pembayarannya dibebaskan untuk 1 bulan 2 bulan untuk meringankan warga, seperti itu. Terakhir Bapak, apa harapannya untuk pemerintah tentunya mengatasi banjir ini? Sodetannya coba dievakuasi kembali, evaluasi kembali. Apa memang sudah berfungsi atau memang hanya simbolis saja? Gitu. Tapi kalau solusi pengerukan itu tanggapan Bapak seperti apa? Itu harus, pengurukan harus. Tapi sodetan yang sudah dibangun dengan duit rakyat sekian triliun ya, mungkin itu berfungsi tidak? Gitu ya, mohon evaluasi sodetannya. Apa memang sudah berfungsi? Kalau berfungsi mungkin nggak seperti ini kali ya. Ada lagi harapannya Pak? Harapannya semoga pemimpinnya pada sehat, ya, dan warganya juga. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sepertinya masih sibuk untuk bersini nih ya Pak. Maaf ya mengganggu ya Bapak. Baik, terima kasih Pak. Nah pemirsa, tadi salah satu warga mengungkapkan tentunya harapannya juga bahwa sodetan ini apakah betul berfungsi. Kalau betul berfungsi, banjir ini harusnya dari estimasi waktu ini sudah cepat untuk surutnya. Demikian Togi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Esra Barita melaporkan langsung dari kawasan Cililitan, Jakarta Timur.